Dan episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang yang dalam ruangan tersendiri. Di hari ketiga itu mereka baru dieksekusi. Yang terakhir itu Freddy Budiman, kuean, kemudian barista kopi-kopian, keren banget ya. Barbershop. Bapak jangan-jangan kuliahnya pariwisata nih ya Pak ya. Ketemu lagi di diskusi kita di YouTube channel Padang Kita. Seperti biasa kita ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa dan bahasannya tentang apa saja di sekitar kita. Dan episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang yang tadi di awal, pas ngobrol di awal, pasti nanti akan menarik sekali nih cerita tentang saya. Dan sempat ke-skip. Kali ini kita nggak akan nge-skip cerita apapun, kita akan langsung ngobrol sama Kalapas 2 Padang, Bapak Era Winarto. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ini beliau newcomer. Pendatang baru, stok lama. Oh iya benar-benar. Tapi kalau untuk Lapas Padang beliau nih newcomer ya Pak ya. Tapi untuk di dunia perlapasan ya kan, ini adalah orang yang nggak usah ditanya lagi lah ya. Sepak terjangnya seperti apa gitu kan ya. Pak Era, kita ngomongin sekarang tentang Lapas Padang ya. Nanti kita akan flashback sedikit Pak Era mau di mana segala macamnya. Oke. Tapi untuk Lapas Padang, ini katanya newcomer. Udah berapa lama Pak? Saya kalau hitungan pelantikan mungkin baru 2 bulan. 2 bulan, berarti Januari? Januari tanggal 6 saya dilantik. Pas ya? Alhamdulillah, siap. Ya, lebih-lebih hari lah ya. Ya, lebih sekian hari karena di Februari sendiri sampai dengan tanggal 28 benar. Jadi pas lah hitungannya 2 bulan. Gimana rasanya pertama kali dibilang pindah ke Lapas Padang? Alhamdulillah, kalau saya merasa bahwa hal biasa ya. Karena saya sudah juga beberapa kali mutasi. Dan untuk Sumatera Barat sendiri saya pikir bukan sesuatu yang baru. Karena saya pernah 2 tahun di Lapas Payakumbuh. Oh, tahun berapa Pak? Tahun 2017 sampai dengan 2019. Oh, berarti masih fresh juga. Bau rendang nih masih ada lah ya. Bau rendang sama yang bikin rendangnya juga. Sama Galamai ya kan ya? Iya gitu. Masih kayak gitu, kemudian pindah ke Rantau Prapat, Lapas kelas 2A, setahun di sana, baru di awal Januari dibalik ke Sumatera Barat. Kayaknya ada sesuatu kenapa Pak Era dibawa lagi ke Padang ya kan ya? Sepertinya seperti itulah. Iya benar. Jadi ini kayak sebelum kita ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, ini sangat inspiratif kalau menurut kita di Padang Kita. Siap. Tapi ternyata beliau ini waktu di Payakumbuh ya Pak ya, membawa sampai ke Finlandia, ya Pak ya? Barang hasil produksi dari warga binaan Payakumbuh dibawa sebagai cenderamata Finlandia. Wah luar biasa sekali. Boleh dong, kita tepuk tangan semua secara visual ya kan ya. Itu apa dulu itu Pak? Kebetulan pada saat itu di awal saya diminta untuk membuat produk unggulan dari Lapas Payakumbuh menggunakan bahan limbah yang tidak terpakai. Saya mengambil limbah dari limbah songket, itu membuat sandal untuk hotel, sandal Rangkayo namanya. Satu lagi itu produksi dari dompet tusuk gigi. Dompet tusuk gigi. Alhamdulillah di sana pembuatannya itu handmade. Mereka memang betul-betul handmade, mereka menjahit sampai mereka menggunakan alat pelindung dari karet ban atau celana jeans supaya tangan mereka itu jari mereka tidak terluka pada saat mereka menjahit. Tapi alhamdulillah hasilnya lumayan. Luar biasa. Sebetulnya di kesempatan itu juga saya membawa 20 orang narapidana. 20 orang narapidana ke Jakarta itu terkait dengan IPA Fest. Apa itu, International Prison Art Festival. Jadi saya membawa 20 orang narapidana ya untuk pertunjukan tari randai. Kemudian di Jakarta itu mereka dimasukkan ke dalam satu tempat untuk dimix dengan seni tari yang lain. Dan mereka ditampilkan pada saat acara penutupan IPA Fest.
Jadi sebenarnya program atau apa yang mau beliau lakukan ini kayaknya udah di dalam, udah di sini tinggal di listing aja nih ya kan. Betul, Kemudian di betul. breakdown dikerjain deh sama anggota-anggota. Karena emang tadi saya sempat ngobrol offline, bilang sama anggota-anggota beliau, alah Bapak kalau udah masalah program mah udah mbahnya gitu kan ya. Nah, kita kembali lagi sekarang, apa yang akan Bapak lakukan di Lapas Padang nih? Ya, Pasti banyak banget ya Pak. untuk yang pertama kita mau coba dengan B3 Shop. Kita B3 kasih Shop. nama B3 Shop. Itu bakery, Oke, berarti kue-kuean, kuean, kemudian barista, kopi-kopian, tren dengan banget ya. barbershop. Barbershop. Ya, jadi barista dengan barbershopnya di halaman depan lapas, bakerynya di dalam. Jadi barbershop dengan barista ini pada saat mereka sedang menunggu antrian untuk pangkas rambut, mereka bisa ngopi. Atau sebaliknya, setelah mereka pangkas rambut, mereka ngopi. Dan ini terbuka untuk umum. Insya Allah sebelum tanggal 27 April ini sudah rilis. Untuk bakerynya sendiri, peralatannya sekarang sudah masuk. Mereka sudah melakukan kegiatan pemasangan untuk pembakaran rotinya. Program ini sangat menarik sekali karena memang lagi tren-tren banget ya Pak ya. Betul. Sangat memang benar-benar kayak lagi tren banget. Tapi konsepnya atau nanti operasionalnya seperti apa Pak? Ya, kita operasional kita menggunakan tenaga warga binaan pemasyarakatan. Oke. Tenaga binaan pemasyarakatan. Pada saat ini mereka sedang akan mengikuti, besok mungkin hari Selasa pembukaan di BLK Padang. Saya berbicara dengan Kepala BLK Padang, Pak Syamsyari, untuk memenuhi kemampuan dalam mengolah kopi. Jadi mereka bikin kegiatan pelatihan barista, kemudian saya mengikut sertakan, ada kemarin itu sekitar 7 orang warga binaan pemasyarakatan mengikuti asesmen. Ternyata mereka bisa memberikan 4 orang untuk dilatih sebagai barista dan 1 orang sebagai pengawalnya. Nah, jadi kalau untuk barbershop mereka sudah pernah mengikuti pelatihan dengan BLK di tahun sebelumnya. Jadi sudah tidak ada kesulitan lagi untuk mengolah barbershopnya. Oke. Seperti itu. Ini menarik Pak, Ya. tapi bagaimana, kan kita tahu ya Pak ya, warga binaan kan banyak ya, dan kabarnya hampir 80% itu adalah kasus narkoba. Bagaimana Bapak sendiri dan tim menseleksi orang-orang tersebut, atau apa sih kualifikasinya untuk bisa masuk ke program B3 ini Pak? Ya, yang pertama dari lama pidana mereka. Kita buat lama pidana mereka itu di range 2 tahun. Sebelum 2 tahun ke bawah atau 2 tahun. Yang kedua, mereka sudah bersih, betul-betul bersih dari narkoba. Jadi mereka sudah tidak lagi sebagai pengguna narkoba. Ini kita pakai metode tes urin secara dadakan. Jadi setiap kali kita mau hari ini tes urin, kemudian 4 hari kemudian kita tes urin, itu nggak ada masalah sama kita karena memang kita kepingin tujuan akhirnya juga lapas itu bersih dari narkoba. Jadi pidana dengan narkobanya bersih dari narkoba, itu aja. Yang ketiga itu jelas keterampilan. Artinya keterampilan yang berhak mengeluarkan sertifikat bahwa mereka ini mempunyai keterampilan adalah BLK. Makanya kita mencoba gandeng BLK untuk bisa memberikan sertifikat bahwa mereka mampu untuk menjadi barista. Kemudian tidak hanya sebatas di situ saja, ini jadi bekal mereka. Jadi pada saat bebas nanti, dengan sertifikat yang mereka miliki, mungkin di kampungnya mereka, betul. atau di daerah tempat tinggal mereka, mungkin ada warung yang memang punya peralatan, tapi tidak punya tenaga SDM-nya ya, iya, benar-benar. Ini bisa mereka pakai. So, dengan mereka sudah bersih narkoba, mungkin pada saat mereka jualan, mereka juga bisa bicara dengan pelanggan supaya tidak menggunakan narkoba. Benar-benar, jadi berinteraksi ya Betul. Pak ya. Pak, sejauh ini di lapas berapa kapasitasnya sekarang ini Pak? Kapasitas 485 orang. Oke. Isinya 876 orang. Sudah over 100%. Over
100%. Oke, Kakak nanti mau nanya itu, jangan nanya lagi. Animo dari warga binaan pas Bapak bilang bahwa ini program, kita ada program seperti ini, animonya seperti apa, Pak? Mereka antusias ya. Artinya antusias, mereka tidak antusias ke B3-nya saja. Karena antusias dengan kegiatan kerja. Jadi di sana itu sekarang kita mau memproduksi sandal hotel. Itu dari Hotel Santika. Oh. Mereka target itu 1.000 satu bulan. Nah, jadi ini betul bisa menyerap banyak tenaga kerja. Benar, luar biasa. Jadi dengan adanya kegiatan mereka, secara tidak langsung mereka akan melupakan narkoba. Yang pertama. Yang kedua, di lapas sendiri saat ini sedang ada program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba. Itu program dari dari Bapak? Pemerintah. Oke. Program dari pemerintah. Hanya di bawah program itu saya juga membuat program yang namanya Addict Recovery Crew. Oke, ARC ya. ARC. Jadi ARC ini buah dari program ini. Tujuannya adalah mereka yang menjadi agen recovery crew ini, Addict Recovery Crew ini, bisa memberikan penyuluhan kepada khususnya kawan-kawan mereka yang ada di dalam, supaya mereka tidak lagi mempergunakan narkoba, supaya mereka tidak lagi menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jadi agent of change juga ya, Pak ya? Perubahan juga, betul. Oke, jadi kita nggak capek-capek, tidak harus selalu kok siapa nih yang pemakai beratnya nih, siapa yang sering pakai ini, siapa yang pakai ini. Tingkat progresnya seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah, kemarin saya sudah telurkan lagi di program yang lalu dengan kepemimpinan Pak Arimin itu di Blok B itu menjadi kamar santri, 9 kamar itu. Sekarang ini saya kembangkan lagi di Blok A. Jadi semua narapidana yang ada di lapas itu saya usahakan semuanya adalah mereka santri. Tidak terbatas hanya yang di Blok B, termasuk yang di Blok. Oke. Jadi kalau di santri mereka bilang masuk napi keluar santri, itu dari mereka sendiri yang menyatakan bahwa masuk napi jadi santri. Tapi perkembangan yang saya lihat di awal itu memang kurang mengena dengan program itu, karena banyak yang justru dengan adanya kamar santri ini mereka menjadikan itu tameng untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, tindakan negatif. Alhasil sekarang sudah ini kita program kembali ulang, program santrinya kita ulang. Mereka semua untuk pembinaan kerohanian mereka belajar mulai dari buta huruf hijaiyah sampai mereka ke tingkat pendalaman Al-Quran, kandungan Al-Quran, semuanya. Jadi semuanya itu melekat menjadi satu. Kegiatan mereka ada, kemudian mereka punya sertifikat. Ketika mereka melangkah keluar, mereka sudah aman. Benar-benar. Nah, seandainya jika di kegiatan itu terkait produktivitas mereka itu mereka menghasilkan uang itu akan kita pakai. Uang itu tidak akan kita berikan kepada mereka, tapi kita akan buatkan dalam buku tabungan. Oh. Jadi kalau mereka keluar nanti mereka bebas. Udah mereka ada modal juga ya, Pak? Itu dia tujuannya. Jadi kan kadang-kadang keluar udah bingung nih mau kemana nih. Gak ada modal kan? Ongkos aja nggak punya. Benar, kan orang ngelihat kita kayak gimana gitu. Jadi kan seperti ya. itu. Jadi mereka keluar ya sudah. Mereka punya sertifikat, kemudian mungkin mereka hafal 10 juz Al-Quran, kemudian mereka sudah punya modal buku tabungan. Saya butuh mungkin dukungan dari masyarakat ya. Mungkin butuh dukungan dari pemerintah daerah, karena memang di lembaga pemasyarakatan sendiri kita belum mampu, makanya kita banyak menggandeng pihak-pihak ketiga. Mungkin dengan acara ini kakak dengan kru bisa menyuarakan Lapas Padang itu butuh kalian loh, pihak ketiga yang mau berinfak, yang mau sedekah, memberikan tapi dengan cara yang lain, seperti itu. Kalau saya bilang sih fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba mencari kebaikan, kan itu aja. Ini udah
Udah, ini kita hanya ngobrol nih. Siap, Ini ada siap. tausiahnya juga. Sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Emang semua kan kita kayak gini kan, Bapak juga kerja kan juga dakwah sebenarnya Betul, kan ya. siap, Oke, siap. Pak Era, kita kembali lagi nih ke program B3 tadi karena dia sangat menarik sekali. Cuman ini kan anggapnya kakek orang awam nih, Pak. Ya. Kan ngelihat ke lapas juga baru sekali mainnya gitu kan. Ya iyalah, ngapain mainnya ke lapas. Iya, betul. Ke lapas ntar nyari Pak Era sama teman-teman Iya, yang lain siap. aja kan. Jadi kayak dengan program B3 tadi, oke kita sebutnya kayak barbershop, kemudian barista sama dan bakery. Ini mohon maaf nih Pak, ya kan, ini emang benar-benar pertanyaan orang awam nih. Ini Pak kayak barbershop, ada kayak senjata tajam di situ. Terus kayak bakery pasti ada benda-benda ini. Bagaimana sih Pak kayak ya itu kan bisa jadi satu trigger juga kan Pak gitu loh. Tapi gimana Pak Era menyikapi atau sudah memikirkan apa hal-hal yang akan terjadi nih? Kalau di bakery sendiri, di dalam itu mereka dalam aula tersendiri, tempat tersendiri, memang aulanya besar. Di sana juga ada kegiatan mebel air, ada kegiatan las, ya, kemudian barbershop sendiri juga ada di dalam, kemudian bakery sendiri. Jadi sebelum masuk ke areal ini, mereka akan diperiksa. Begitu juga dengan keluarnya, mereka akan diperiksa. Jadi sampai dengan saat ini, kegiatan yang sudah berjalan seperti pembuatan sandal tadi, kemudian ada mebel air, karena kita juga dari Santika juga kemarin minta booth untuk di areal restorasi mereka. Kemudian juga ada las. Alhamdulillah itu aman ya untuk barang-barang senjata tajam itu. Karena kita juga melakukan rutin kegiatan razia kamar hunian. Jadi kalau memang barang ini dinyatakan bukan barang kita, itu kan kita ambil. Tapi sejauh yang sudah dilaksanakan oleh jajaran di kegiatan kerja, keluar masuknya mereka digeledah, ini alhamdulillah tidak ada dari mereka itu yang berusaha membawa sesuatu yang membahayakan benda tajam. Kemudian kalau untuk barbershop, rencana yang kita buat itu kan di luar. Jadi pada saat mereka masuk, kita tetap lakukan penggeledahan terhadap mereka. Karena nanti pasti guntingnya, pisau cukurnya, semua itu kan tetap harus tertinggal di dalam. Iya, benar. Ruangan barbershopnya gitu. Insya Allah aman terkendali. Itu dia. Jadi, ini sebenarnya juga sebagai kayak ini ya Pak, kayak ntar siapa tahu nih kita habis launching nanti April kita main-main ke situ ya kan ya. Betul. Kemudian teman-teman Padang kita juga main ke situ ya kan. Ini jadi kayak aman nih ya kan. Karena juga dengan kita mungkin main ke situ, belanja di situ gitu kan juga mendukung pengembangan program B3 lebih lanjut ya Pak Era ya. Betul. Oke. Apa sih Pak ekspektasi yang kan kita boleh bermimpi ya Pak. Ekspektasi Bapak terhadap program B3 ini nih? Kalau saya seperti di awal tadi saya bilang, narapidana bebas dari lapas Padang bawa buku tabungan sebagai modal. Kemudian yang kedua, mereka membawa sertifikat keterampilan mereka. Yang ketiga, mereka itu sudah betul-betul Islami. Mungkin dia hafal 5 juz, mungkin dia hafal 10 juz. Artinya sudah kompleks di sana. Dan mudah-mudahan ada orang yang berbelas kasihan mau menampung mereka, atau ada sebuah yayasan yang memang mau menampung mereka untuk mereka bisa berkarya, memberi kesempatan ya Pak ya. Betul, seperti itu. Itu tujuannya. Iya benar-benar, karena sebenarnya kita semuanya sama, tapi nasib agak beda nih. Ya kan. Jadi kalau saya sih tidak berbicara harapan tinggal harapan, tapi saya berbicara optimis. Maulah mereka menampung. Janganlah lagi masyarakat membuat stigma bahwa narapidana yang keluar dari lapas itu orang jahat. Tidak semuanya. Kalau mereka sudah menggunakan, kalau mereka sudah punya sertifikat dari BLK, sedangkan BLK saja sudah diakui kok, bukan hanya untuk di Indonesia, keluar negeri saja mereka sudah banyak program. Sudah diakui, ini dari BLK loh, lulusan BLK loh, seperti itu. Oke. Pak, berarti nanti launchingnya pas puasa? Insya Allah, karena di tanggal 27 April itu Hari Bakti Pemasyarakatan. Hari Bakti
seperti pemasyarakatan. Kalau misalkan seperti coffee shop mungkin setelah sholat tarawih mungkin ya ada ruang, mungkin di situ kita akan launching. Barbershopnya mungkin di paginya atau siangnya, sekaligus memang kita melihat ke sana untuk coffee shopnya. Saya sebenarnya sangat ini karena dari auranya Pak Era tuh udah kelihatan aura-aura semangat ya kan ya Pak ya, karena emang semangat pembinaannya betul. sudah mendarah daging sepertinya ini ya Pak. Pak, kita ngobrolin tentang warga binaan yang di Padang nih ya kan ya, yang juga sudah over kapasitas sekarang ini. Betul. Itu gimana Pak? Ya. Kondisinya? Kalau sekarang ini kondisinya memang kalau dibilang memprihatinkan, tapi sejauh yang saya lihat ke dalam, mereka masih merasa nyaman karena tidur mereka walaupun masih berhimpitan tapi bisa dibilang masih nyaman ya. Dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain di Indonesia yang overnya itu sudah bisa mencapai 200-300%. Tapi mereka masih bisa dikategorikan nyaman untuk di Lapas Padang. Memang sudah sepantasnya kalau menurut WHO itu memang, menurut Badan PBB UNESCO itu memang sudah tidak layak melanggar HAM kita. Kita melanggar HAM, paling banyak melanggar HAM. Tapi ya memang seperti ini kondisinya karena penegakan hukum di Indonesia ini kan complicated ya, rumit di satu sisi. Sementara lembaga pemasyarakatan sendiri itu kan menjadi hilir daripada hulu penegakan hukum. Jadi kita kan hanya nerima saja, kita nggak pernah menawarkan orang siapa yang masuk lapas, siapa ada yang kangen nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin kan Pak? Hai, kangen nggak kesini gitu? Nggak mungkin. Kosong kamar. Kosong nih. Nggak mungkin itu. Iya, oke. Jadi seperti itu. Memang kita hilirnya inilah. Sekarang bagaimana kita membalikan mereka ke tengah-tengah masyarakat. Berarti emang, tapi itu kayak kerja keras juga ya Pak? Ya lumayan keras. Tapi biasa aja lah, kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ya iyalah biasa. Bapak dulunya sempat 4 tahun ya Pak? 4 tahun atau 5 tahun? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun di Lapas Nusa Kambangan. Udah kebayang toughnya seperti apa ya? Kuatnya seperti apa? Orang pada pengen penasaran Nusa Kambangan seperti apa, ya, tapi nggak pengen tidur di situ Pak. Nggak pengen tidur, ya. Betul. Kalau ada seandainya wisata tur aja ke Nusa Kambangan. Ya, banyak pasti kepengen orang ke Nusa Kambangan. Sedangkan orang-orang yang di daerah Nusa Kambangan saja sendiri pun, walaupun dia sudah ke Pulau Nusa Kambangan, tapi mereka bilang, saya belum pernah ke Nusa Kambangan. Kenapa? Saya ke Nusa Kambangan ke situ, tapi belum ada penjaranya gitu, belum ada lapasnya gitu. Padahal mereka satu pulau. Iya. Pulau. Pak, kita nih ini ngobrol santai aja ya. Jadi kita juga kayak tadi penasaran, apa sih Pak pengalaman selama 5 tahun yang paling kayak wah menjadi mungkin kita bisa nggak bilang juga titik ini enggak juga, cuma kayak yang menarik sekali yang kayak Bapak wah ini nih sering Bapak ceritain ke orang-orang nih karena nih seru, menarik, mungkin haru, mungkin apalah gitu kan. Mungkin tidak banyak yang merasakan punya, itu juga. Itu ya. Ya yang jelasnya saat saya ditugaskan sebagai kepala pengamanan khusus ruang isolasi. Oke, ini ruang isolasi, ruang untuk eksekusi terpidana mati. Oke. Jadi mereka dikasih kesempatan selama 3 hari dalam ruangan tersendiri, di hari ketiga itu mereka baru dieksekusi. Nah, sementara para terpidana mati ini itu pada umumnya dekat dengan saya, karena saya di sana walaupun saya hanya sebatas sebagai kepala bidang kegiatan kerja, itu mereka sering datang ke ruangan saya. Mereka berbicara, curhat mengenai keluarga, curhat mengenai kasus, makan bersama, ya ngobrol bareng mereka lah. Kadang-kadang mereka menangis, mikirkan keluarga karena mereka kebanyakan bukan warga negara Indonesia. Justru yang warga negara asing yang banyak datang sama saya. Kalau terkait masalah bahasa mereka sudah bisa mengerti. Jadi pada saat mereka dipanggil untuk dieksekusi, kalau orang tuh berpikir sudah seperti apa sih setiap hari kumpul bareng, ya kan? Tahu-tahu mereka dimasukkan dalam ruang tersendiri, kamar tersendiri. Saya tuh datengin, saya tuh ngelihat gitu loh.
Dan saya tahu bahwa usia dia tuh hanya 3 hari atau 4 hari, karena mereka akan dieksekusi. Kita kan tahu nih, contohnya gini, mereka dipanggil, diambil dari lapas itu 3 hari, hari Kamis misalkan. Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu malam pukul 00.00 itu mereka dieksekusi. Nah sementara mereka nih setiap hari ketemu sama saya nih, ngobrol, tuh, curhat, nangis segala macam. Itu mentalnya kayak mana gitu. Orang tuh mikir, mental lu kayak apa sih gitu. Kok berani gitu. Artinya orang Jawa bilang tuh kok tegel gitu loh. Ketemu sama orang yang mau dieksekusi yang notabene usianya tinggal 3 hari. Jadi saya tuh ngeliat, lu mati 3 hari lagi, lu mati 3 hari lagi. Kan seperti itu ya. Iya. Sementara yang nggak pernah sampai sejauh itu aja baru bilang, kalau kita di umum, ih baru tadi malam loh dia telepon gua. Benar Pak. Iya. Itu aja udah shock gitu kan. Pasti shock gitu loh. Gua udah telepon, baru tadi pagi gua telepon, tahu-tahu dia meninggal. Itu aja udah shock. Terus bagaimana dengan saya? Apa kabarnya Bapak ya? Ya, baru tadi pagi dia sharing sama saya, curhat sama saya. Kita sudah sering Nangis, ketemu bener. Waduh luar biasa. Itulah artinya ya. Sedih nggak sih Pak? Ya. Manusiawi loh Pak, manusiawi. Ya manusiawi pasti sedih ya. Tapi kan kita melaksanakan tugas. Artinya itu sudah di luar ketentuan kita sebagai petugas lapas, karena tugas kita hanya mengamankan mereka di ruang isolasi. Yang jelasnya pengamanan di ruang isolasi itu menjaga supaya mereka tidak terluka atau meninggal dunia sebelum eksekusi. Jadi kalau sudah eksekusi, ketika dia terluka pada saat eksekusi, kita khawatir mungkin dari keluarga korban atau pengacaranya menyatakan bahwa ini bukan dieksekusi, ini dibunuh, atau ini dipukuli, atau ini dianiaya segala macam gitu. Jadi itulah tugas yang berat. Makanya jajaran regu pengaman itu tidak akan tertidur 3 hari itu? Pagi. Ya itu bergantian. Oh, ada rolling ya. Rolling bergantian. Tapi mereka tidak akan pernah tidur untuk mengawasi itu. Boleh sebut nggak Pak orangnya? Ya, sebetulnya sih banyak ya, banyak. Yang ya, ini nih, yang benar-benar kayak pengalaman banget. Ya banyak ya, ada Andrew Chan, ada Myuran Sukimuran, ada Indo Pak, Indo? Yang terakhir itu Freddy Budiman. Oh. Itu di gelombang ketiga. Setelah selesai eksekusi itu, saya pindah ke Payakumbuh. Ada ketemu juga. Tapi itu pengalaman luar biasa ya Pak? Itu luar biasa. Yang nggak bisa orang lain laksanakan atau nikmati atau rasakan. Karena sampai dengan saat ini dari 2017 sampai dengan sekarang ini belum pernah kita dengar lagi ada eksekusi mati. Padahal kalau terpidana mati itu sendiri mungkin ada sekitar 200 sampai 300 orang yang mereka masih menunggu untuk dieksekusi. Tapi kalau di Lapas Padang nggak ada ya Pak? Di Lapas Padang nggak ada. Nggak ada di Lapas ya? Padang nggak ada yang terpidana mati. Hanya ada yang 1 orang itu seumur hidup. Oh. Seumur hidup aja. Kasus narkoba seumur hidup. Kalau kasus narkoba itu, kalau dia pidananya seumur hidup itu, kemungkinan pulang itu bisa besar. Oh maksudnya? Artinya kalau seumur hidup ini tergantung juga daripada presiden. Oh. Setelah dia 5 tahun berkelakuan baik, dia bisa mengajukan gerasi kepada presiden untuk menjadi perubahan pidana penjaranya. Oh. Jadi nanti kalau misalkan presidennya bilang menandatangani itu sudah oke, yang seumur hidup berubah menjadi 20 tahun. 20 tahun ini kalau dia pidananya sudah pidana penjara sementara 20 tahun, kemungkinan bebasnya lebih besar. Oh, sebenarnya ini jadi informasi pengetahuan juga ya. Berarti betul. kalau seandainya udah terpidana mati itu udah Terpidana sahih ya mati Pak sudah, ya. Udah ya. Ibaratnya kalau udah A1 nih. Sudah A1, nggak bakal pulang. Nggak bakal pulang lagi ya kan. Iya. Tapi kalau seumur hidup mungkin Bisa, kemungkinan ada ya. untuk bisa pulang. Pak, kita balik nih ke Lapas Padang lagi Siap. nih. B3 udah. Oke. ARC apa ya? ARC udah jalan lagi, udah bagus lagi prosesnya, udah lote udah running bagus lagi. What next? Yang berikutnya kita coba mengadakan penjajakan dengan PHRI mungkin. Oh, oke. Dengan HIPMI mungkin. Bapak jangan-jangan kuliahnya pariwisata nih ya Pak ya? Saya kuliahnya salah satu.
Saya orang akademi, dari Akademi Ilmu Iya, Masyarakatan. soalnya ininya udah kemana-mana gitu. Ya, terkait dengan PHRI itu tadi kita punya salah seorang yang memang skill, bukan karena keahlian dari sekolah, tapi memang keahlian dari lingkungan. Ya, lingkungan. Otodidak, dia kan pernah kuliah di ITB, kemudian gagal, tapi di lingkungan dia ini adalah pekerja-pekerja mebel air. Oh, warga binaan ya, Pak? Warga binaan. Okay. Dan dia ini bisa membuat setting ruangan tertentu, misalkan untuk backdrop televisi, kemudian untuk kitchen set, kemudian untuk merancang kamar yang kalau dibilang di hotel itu desain interior. Ya, seperti itu. Tapi ini otodidak. Iya, benar-benar. Otodidak. Mungkin kita akan menggandeng PHRI untuk membuat itu, memperkerjakan mereka seperti di lobby hotel, membuat setting lobby hotel seperti apa, seperti itu. B3 ini kan proses. Mungkin yang kedua mebel air, pada akhirnya itu akan saya lihat potensi apa lagi. Karena kita juga coba menggandeng dengan UNAN, ada dari UMKM. Apa yang mau mereka buat, karena mereka mau meng-assessment dulu. Kemudian yang cocok apa nih? Kegiatan apa yang barang produktif, kemudian bisa laku di pasaran. Jadi saya berprinsip, biarlah mereka melakukan kegiatan dulu, intinya mereka melakukan kegiatan dulu, biar mereka tidak berpikir untuk kembali menggunakan narkoba. Benar. Biar mereka tuh bisa sadar diri bahwa saya pulang harus bawa apa. Kalau cuman hafal 10 juz saja, di masyarakat masih belum apa-apa. Benar. Tapi ketika saya bawa sertifikat keterampilan, mungkin saya lebih diakui lagi gitu, baik oleh keluarga sendiri ataupun dengan masyarakat. Nah, seperti itu kira-kira. Bapak ini nggak sih, sadar nggak sih sebenarnya salah satu prestasi yang paling yang kadang-kadang kita nggak sadarin sebenarnya kayak bisa memberikan memberikan pemahaman kepada orang untuk menerima kembali warga binaan ini di luaran. Tapi itu udah prestasi banget loh Pak sebenarnya untuk Bapak dan tim juga. Ya, sebetulnya sih itu prestasi, tapi bagi kita biasa saja. Karena memang itu tugasnya kita. Merendah untuk yang tinggi. Iya, betul. Serius. Karena kalau kita berbicara prestasi kan nggak ada tolok ukurnya. Iya. Kalau memang itu oleh masyarakat atau mungkin kakak dengan kru Padang Kitanya menganggap bahwa itu suatu prestasi bagi saya dan tim, syukur alhamdulillah. Ya karena kan dapat orderan langsung 1000 sendal, itu kan nggak gampang juga orang untuk menerima bahwa yang mengerjakannya adalah warga binaan ya Pak ya. Betul. Karena kan stigma ini kan bagaimanapun masih belum semuanya bisa menerima. Betul. Itu dia. Karena saya juga pernah mendengar dari salah seorang pengusaha. Waktu itu saya di Nusa Kambangan. Beliau ini pengusaha buah naga yang sudah cukup lumayan terkenal. Itu bayarnya mereka itu bilang kalau di mereka hasil produksi narapidana itu nilainya di atas dari nilai rata-rata. Oh. Gitu. Jadi ada nilai lebihnya ada nilai ya Pak? lebihnya gitu loh, karena memang narapidana yang mengerjakan itu. Jadi kalau saya berpikirnya nggak usah di atas rata-rata, tapi mereka punya kegiatan saja. Biar mereka tidak berpikir, oh saya nanti bebas harus begini, apalagi stigma dari masyarakat itu. Jadi pokoknya benar. Pak, Bapak nih kalau kita agak personal Bapak sedikit. Kalau kita mau nanya-nanya nih, Bapak kalau seandainya mau ditugasin lagi mau kemana kira-kira? Atau ada tempat yang pengen Bapak cobain nggak? Saya nggak ada target, saya mengalir aja seperti. Tapi nggak ada kayak pengen kemana gitu? Kalau kepengennya sih banyak kali ya, tapi udahlah untuk sementara ini ngalir aja lah, seperti air aja. Kalau misalkan pimpinan menyatakan bahwa saya memang dianggap berprestasi, mempunyai legasi yang bagus, kemudian saya ditempatkan di Lapas Cipinang misalkan,
Ya, it's okay, saya sih terima aja, nggak ada masalah sama saya. Pulang kampung loh ya. Ya, pulang kampung. Atau ditempatkan yang lebih nggak enak lagi gitu. Ya, sudahlah. 5 tahun di Nusa Challenge Kambangan jadinya ya, Pak. 5 Luar tahun sudah biasa. saya jalani kok. Iya, Di benar, hutan benar, seperti itu ya. Udah saya jalani. Udah Itu siap. lebih dari segala-galanya. Ya, lebih dari segala-galanya. Insya Allah. Kita nanti sabar ya memang main-main ke B3 ya, Iya, ke Bakery nanti, dan buat teman-teman Padang kita juga ini nggak sekedar obrolan sama Pak Era aja, tapi benar-benar kayak dengan teman-teman nanti main ke situ, Ya. itu juga membantu teman-teman warga binaan Ya. kembali lagi ke masyarakat, tidak hanya menjadi orang yang tidak lagi memakai narkoba, tapi juga punya skill lainnya, punya modal lagi yang bisa dibanggakan juga. Betul. Amin. Pak Era, ini sebagai closing statement, karena emang kalau ngobrol kayaknya ini makin banyak Betul. lagi nih ya kan, program Pak Aduh. Era nih banyak juga ya kan. Habislah nanti dah. Nggak bisa, nih lapas dan telepon nih ya kan ya. Lapas dan telepon nih ya. Pak, apa sih Pak yang pengen Bapak sampaikan ke teman-teman Padang kita terkait mungkin program Bapak, ataupun juga bagaimana teman-teman Padang kita melihat teman-teman warga binaan. Ya. Boleh? Jadi gini, closing statement tadi Kakak bilang bahwa program pembinaan narapidana itu tidak terlepas daripada 3 unsur. Yang pertama pembina, yang kedua dibina, yang ketiga adalah masyarakat. Jadi ketiga unsur ini saling terkait. Pembina bisa saja memberikan binaan kepada pelatihan pendidikan kepada warga yang dibina, dalam hal ini narapidana. Tetapi ketika masyarakat masih membuat stigma kepada seorang mantan narapidana, tidak menutup kemungkinan bahwa mantan narapidana ini akan melakukan pengulangan pidana. Apakah itu pidana yang pernah dia lakukan ataupun pidana yang lainnya. Jadi saya kira peran masyarakat, apalagi pemerintah daerah, untuk bisa menerima kembali kehadiran para mantan narapidana yang telah bebas dalam kondisi apapun. Tidak selamanya mereka yang bebas dari lapas ini adalah orang jahat. Saya kira itu aja statementnya. Mudah-mudahan bisa didukung oleh pemerintah daerah dan Pak Wagub yang kemarin ketemu sama saya juga waktu di BLK. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan ruang kepada warga binaan yang masih menjalani sisa pidana maupun kepada mantan warga binaan yang telah selesai menjalani sisa pidana. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan orang yang luar biasa sudah ditempatkan di Lapas Padang, program-programnya dijalankan dengan baik, dan Lapas Padang bisa lebih baik lagi ya Pak. Siap. Ya, pembinaannya ya Pak. Siap, ya Pak. Karena seperti Bapak bilang, kita hanya menerima, ya kan ya, kita nggak bisa menolak. Betul. Dan mengajak ya kan. Betul. Jadi kita melakukan sekarang pembinaan ya. Pak Era, terima kasih banyak loh Pak. Terima kasih banyak Kakak dan kru ya. Terima kasih banyak, entah ngobrol banyak juga di sini, siap. Udah sharing juga. Insyaallah, karena semoga Pak, mudah-mudahan obrolan kita ini mengubah memberikan sedikit referensi bagi teman-teman Padang kita. Ya. Seperti inilah Lapas Padang saat ini. Walaupun over capacity, tapi pembinaannya over juga, ya kan ya. Pembinaan harus over juga ya Pak ya. Betul. Jangan kapasitasnya aja yang over. Ya. Terima kasih Pak Era, sukses di kegiatan-kegiatan lainnya. Salam buat timnya. Siap. Podcastnya juga. Iya, Speak Bui ya. Iya, nantikan juga. Mudah-mudahan Kakak juga bisa kami undang untuk acara podcast kami. Oh siap, Padang kita mau tahu bagaimana sih cakap-cakapnya di luar tuh, hasilnya seperti apa sih, benar. Responnya seperti apa dengan apa yang sudah kami lakukan. Siap, baik. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, di like, subscribe, dan juga di komen, dan pasti jangan lupa nanti bulan April kita main ke Lapas Padang. Terima kasih, thank you for watching, dah.